Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kembali lagi di podcast kita ya, podcast yang berjudul BDJ. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Oke, jadi kita telah hadir di tengah-tengah kita bersama seorang mahasiswa, bukan seorang sih. Seekor. Kan tiga, berarti tiga ekor. Tiga orang mahasiswa. Ini adalah mahasiswa dari kampus ternama di Kota Salatiga, UIN Salatiga. Oke, ini sebelah kiri saya ini ada Mas Agung Dan NIM 58. Lalu ada Mas Niko ya. Ya. Mas Niko, lalu ini samping kanan ini ya, beliau merupakan orang ternama di kampus BDC. Siapa BDC Mas? Bagas De Chandra. Lo tepuk tangan dulu untuk Oke. Jadi ya, pada podcast kali ini kita akan membahas yaitu terkait dengan bagaimana implementasi kepemimpinan algoritma dari pemerintahan ya, khususnya Prabowo dan Gibran. Soalnya gimana? Oke, gas. Oke. Tak setel kayak MBG lu. Kok titit ada ya. Oke. Jadi pada kali ini kita akan membahas yaitu terkait dengan bagaimana kepemimpinan algoritma dari presiden dan wakil presiden yaitu Prabowo dan Gibran. Mas Bagas dulu nih. Jadi gini Mas Bagas, apa sih yang dimaksud dengan kepemimpinan algoritma itu seperti apa? Gimana ya? Oke lah. Ya gimana? Gimana? Menurut saya Mas, kepemimpinan algoritma itu tuh kayak gimana ya? Kepemimpinan yang diawali dengan menganalisis data Mas. Oke, contohnya apa nih? Bisa dikayakkan bukan kayak mengumpulkan data sih, bisa juga jadi, cuma lebih tepatnya mendapatkan bantuan dari teknologi gitu Mas. Oh, oke. Kan ada juga yang mendapatkan bantuan dari teknologi. Iya. Buat apa Pak? Buatan ya? Buatan. Ya mudahnya AI lah Mas. AI, ini Mas Gibran. AI ya. Oke. Gibran banget nih. Nah, jadi berdasarkan itu sebenarnya pemerintah itu harusnya membuat aturan itu tidak berdasarkan intuisi sendiri, namun melalui analisis beberapa data agar membuat peraturan itu lebih bagus untuk masyarakat. Menurut saya begitu Mas. Oh, jadi pada intinya itu dalam membuat itu harus menggunakan data gitu ya. Jadi tidak seenaknya sendiri gitu. Iya dong, kalau nggak pakai data enak yang di atas dong. Oh, kalau saat ini menurut Mas Bagas seenaknya sendiri apa pakai data Mas Bagas? Oke, kita lanjut ke Mas Agung ya. Oke. Kalau menurut Mas Niko dulu. Oke, karena Mas Niko semangat banget ya. Sangat semangat. Gimana? Kalau menurut Mas Niko gimana sih? Terkait dengan algoritma itu kepemimpinan pemerintahan Prabowo dan Gibran itu seperti apa Mas? Kalau saya sih sebentar. Oke. Tenang Mas, tenang. Nah, ini karena kita tuh membicarakan terkait dengan pemerintahan Prabowo Gibran saat ini. Ini kalau yang nonton banyak, iya ini kalau cengengnya sih ini. Kayaknya nggak kayak sih Mas, tenang aja sih. kalau saya sih sependapat ya Mas sama Mas Bagas tadi kan. Oke. Soalnya kan pemerintahan kita yang baru ini Pak Prabowo Gibran ya. Lebih ke gimana ya? Transformasi digital Mas, lebih mendorong transformasi digital di sektor publik. Oh ya. Contohnya itu kayak gimana ya, pelayanan masyarakat itu mulai digitalisasikan Mas. Menggunakan apa ya, teknologi lah Teknologi, ini seperti itu ya. Jadi bukan seperti dulu yang harus seperti contoh membuat KTP harus di kecamatan. Oh, itu zamannya presiden siapa Mas kalau itu? Soeharto Mas kayaknya. Enggak, itu kan lama itu lama. Lebih ke digitalisasi Mas, artinya lebih apa ya, lewat handphone saja bisa contohnya masyarakat gitu. Oke.
bagus itu ya, bagaimana pemerintahan sekarang itu sangat benar-benar memanfaatkan teknologi. Betul sekali. Oke, lalu kalau Mas Agung nih, gimana Mas? Menurut Mas Agung itu gimana terkait dengan algoritma kepemimpinan pemerintahan dari Pak Presiden kita dan wakilnya? Ya menurut saya sih saya sangat Bahagia Mas. sama dengan pendapat dari Mas Bagas, Mas Niko. Oh, berarti sama nggak punya pandangan sendiri gitu? Oh ya, maksudnya sama pendapat gitu. Oh, pendapatnya sama. Oke. Pendapatnya sama, tapi bukan nggak punya pandangan. Oke. Gimana? Lalu Mas Agung gimana tuh? Ya kemungkinan algoritma itu ya itu bisa membantu dalam menentukan program pemerintahan. Itu dengan memudahkan data yang cepat terkumpul Iya. dan tepat sasaran kepada masyarakat. Oke. Selain itu kan juga bisa memudahkan semua masyarakat mengakses untuk layanan publik atau layanan digital ya, seperti layanan itu ya. digital gitu Oke. Mas. Lalu nih, kan tadi kan terkait dengan apa ya? Terkait dengan apa sih arti dari kepemimpinan algoritma itu? Lalu terkait dengan kepemimpinan algoritma ini, apakah ada tantangan Oh iya, jelas terkait ada dong. dengan penerapan itu? Apakah ada? Kalau dari Mas Bagus gimana? Ada apa tidak Mas? Kira-kira? Ada. Apa Ya. Mas? Mungkin Mas terkait dengan tantangannya itu yang seperti apa gitu? Ya kita simpelnya aja ya. Pemerintah kan harus melindungi data privasi masyarakat dong. Iya wajib itu wajib. Nggak harus menjual ke Amerika Serikat yang kayak isu beberapa hari Itu kan di negara Konoha. Konoha Kan ya, Mas? bukan negara Konoha gitu kan? Ah, Ya itu sih Mas. Kan seharusnya masyarakat itu dilindungi dari atasan, Ya. pemerintahan. Itu kan enak biar masyarakat itu hidupnya lebih aman, tentram. Ya, masa kita nggak punya privasi? Kan kayak aneh dong. benar itu. Privasi bro. Privasi penting Mas. Nah contoh nih, kayak ada satu lagi kayak tahun keberapa ya? Saya lupa itu. 2017 atau 18 ya? Sekitaran 17 sampai 20-an lah. Yang maraknya isu bejorka itu kan. Oh iya itu. Itu aja Kominfo nggak bisa nyelesain tuh. Oke, kalau menurut Mas Niko gimana? Menurut Mas Niko? Kalau menurut saya itu lebih tantangan nih Mas ini Iya, Mas. terkait dengan tantangan. Saya lebih menyoroti ke daerah-daerah terpencil sih Mas. Oh, Kan beratnya itu nggak semua daerah itu bisa mengakses. Beratnya kan ada gimana ya, orang tua yang gaptek atau nggak paham teknologi itu Iya, bisa kan jadi. bisa saja sulit mengakses informasi digital ini, khususnya di era apa Prabowo Gibran ini. Nah untuk itu pemerintah gimana ya, dimohonlah untuk bisa turun langsung lah ke masyarakat, apalagi masyarakat. Betul. pedesaan yang tidak membutuhkan dolar. Kok tidak membutuhkan? Membutuhkan dulu. Loh, kok tidak membutuhkan? Itu pendapat saya sendiri. Itu pendapat saya sendiri. Pendapat saya sendiri. Loh. Pendapat saya sendiri kan itu pendapat saya sendiri gitu ya. Jadi pemerintah harus benar-benar turun langsung ke masyarakat gitu ya. Betul, Oke. betul. Kalau dari ini Mas Agung nih, gimana Mas Agung? Pendapat Mas Agung seperti apa gitu loh tantangannya Ayo, itu? kalau bisa beda nih, Mas. Beda. Ayo. Tapi sama nih. Saya tuh sama kayak pendapatnya Mas Bagas sama Mas Niko. Nah, ini coba. Gimana Mas Agung? Jika kita simpulkan dari pendapat Mas Bagas, Kok disimpulkan? Nggak apa-apa, Iya. kesimpulannya. Boleh. Kan bila Boleh. kesimpulannya. apa itu kemungkinan dalam algoritma ini kan bisa membantu pelayanan publik secara cepat Iya. dan efektivitas. Namun tantangannya itu juga bisa besar daripada apa itu kemanfaatannya. Ya seperti yang Mas Berarti- Bagas bilang tadi, kebocoran data itu kan bisa di hack atau orang yang tidak apa ya Menggunakan datanya untuk tindakan-tindakan tindakan yang kriminal ya kriminal. seperti itu juga bisa apa itu Apa nih Mas? Kira-kira apa nih? Ayo nih. Jadi kalau salah ngomong klarifikasi nanti. Enggak aman. Pemerintah cinta mahasiswa. Yo itu Mas. Oh ya tadi gimana? Ada lagi Intinya yang itu rawan dalam pemeratasan data sih Mas menurut saya jika dilihat dari
kondisi dari tahun-tahun yang lalu kan banyak tuh yang datanya dicuri maupun dijual belikan. Oh, yang KTP Jokowi itu ya Mas? Oh, nggak tahu saya Mas itu. Jadi itu ya, bagaimana terkait dengan algoritma kepemimpinan pemerintahan Prabowo dan Gibran. Tadi Mas Agung juga menyebutkan itu bisa lebih besar tantangannya daripada manfaatnya ya, seperti itu ya. Oke. Jadi itu terkait dengan bagaimana algoritma kepemimpinan pemerintahan Prabowo dan Gibran. Lalu kita masuk ke topik yang kedua ya. Ini Dan jenengan kan topik. ini yang kedua, yaitu karena ini di tugas ini itu aslinya podcast kita itu akan membahas terkait dengan dua hal. Yang pertama yaitu terkait dengan bagaimana algoritma kepemimpinan pemerintah Prabowo dan Gibran. Lalu yang kedua yaitu adalah terkait dengan bagaimana sih peran dari manajemen pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Oke, kita tidak ganti pemateri, kita masih dengan pemateri yang sama ya. 3 pemateri kondang ini dari UIN Salatiga ya, khususnya Fakultas Syariah. Oke. Ini kita mulai dari mana dulu nih? Mas Bagas lagi. Mas Bagas lagi karena sepuh ya, sepuh kita bersama. Oke. Sepuh kita. Oke, Mas Bagas. Iya. Jadi gini Mas Bagas. Kita kali ini akan ngobrol yaitu terkait dengan bagaimana peran manajemen pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Dan kita lihat sekarang pemerintah kita baik ya, dapat kita katakan baik-baikan. 50-50 lah. Baik. Oh, berarti nggak baiknya ada berarti Mas? Ya namanya. Beberapa lah isu lah. Beberapa isu ada yang nggak baik gitu ya. Tapi nggak isu sih. Nggak isu. Kenyataan dong berarti dong. Kenyataan. Ayo. Iya. Oke. Jadi yaitu terkait dengan ini aja deh. Bagaimana menurut Mas Bagas nih terkait dengan kenapa sih manajemen pemerintahan itu sangat penting sekali? Itu kira-kira kenapa Mas? Kok bisa sepenting itu manajemen pemerintahan itu? Ya penting dong Mas kalau manajemen. Kenapa? Kalau nggak di-manage dari pemerintahan kan kita nggak bisa melihat bawahannya dong Mas. Oke. Ya Kita bisa ini manajemen pemerintahan itu kita bisa atur. Nah, agar masyarakat di bawah itu yang jangan di bawah juga sih. Masyarakat di bawah. Tidak takut gue. Masyarakat di bawah. Ya masyarakat putih. Masyarakat itu umum, lebih enak untuk mengakses apapun dengan adanya manajemen. Itu menurut saya seperti itu sih Mas. Oke. Kalau menurut siapa dulu nih? Mas Niko apa Mas Agung dulu? Mas Niko lagi. Mas Agung itu selalu bagian akhir menyimpulkan. Oke. Gimana menurut Mas Niko gimana terkait kenapa sih manajemen pemerintahan itu sangat penting sekali, itu kenapa Mas? Kira-kira Mas? Sangat penting itu karena yang tadi disebutkan Mas Bagas tadi ya. Manajemen itu yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Nah, dari program-program tersebut atau proses dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan itu seharusnya jika dilaksanakan dengan benar, seharusnya kan pemerintah kita bisa menerapkan Mas ya asas-asas pemerintahan yang baik atau AUPB Mas. Tapi kenyataannya di lapangan kan kita nggak tahu ya, kita nggak tahu gitu ya, kita nggak tahu. Ya pura-pura aja lah. Lebih baik tidak tahu gitu. Oke. Sudah Mas Niko ya. Lalu kita masuk ke Mas Sagel. Kasihan dong kalau dia nggak ditanyain. Sudah menurut Mas Bagas dan Mas Niko. Terus tadi juga sudah menyebutkan kesimpulannya ya. Nah kali ini Mas Agung gimana nih terkait dengan kenapa sih manajemen pemerintahan itu sangat penting sekali dan dibutuhkan, itu kenapa Mas kira-kira Mas? Ya karena kita manajemen pemerintahan itu kan untuk mengatur sebuah pemerintah dalam dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas pada masyarakat Mas ya. Kan jika pemerintah itu bersifat transparan kepada masyarakat kan itu enak. Tidak ada yang disembunyi-sembunyikan atau ditutup-tutupi.
Dan masyarakat itu juga bisa menilai kebijakan pemerintah itu sebenarnya tepat atau tidak dalam menerapkan kebijakannya, atau bisa kita mengetahui anggaran pemerintah itu tepat pada tempatnya atau tidak, gitu Mas. Oke. Berarti nih ya, kan tadi kan banyak sekali yang menurut pembicara ini terkait dengan bagaimana manajemen pemerintahan itu kenapa kok sangat penting sekali ya. Lalu ini nih yang terakhir nih ya, berarti dampak atau dampaknya itu langsung dirasakan oleh masyarakat ya terkait pentingnya manajemen pemerintahan itu. Gimana Saudara? Dampaknya seperti apa? Penting sih, langsung dirasakan sih. Berarti benar langsung dirasakan berarti. Ya cuma beberapa bisa merasakan. Ada juga beberapa yang mungkin karena ya seperti Mas Niko. Seperti Mas Niko tadi katakan di materi sebelumnya, yang materi yang orang tua gaptek itu loh. Nah, jika di sini yang seperti yang saya katakan tadi, seperti sebagian bisa mengakses, sebagian lagi tidak bisa mengakses karena keterbatasan kepemahaman juga bisa, karena kepemahaman teknologi juga kurang. Jadinya ya menurut saya ada dampaknya itu sedikit. Nah, yang untuk apa mas? Gimana mas? Yang banyak gitu loh, masih sedikit ya. Gitu. Ambil 50 aja lah. Nah, yang sebagian lagi itu juga bisa mengaksesnya lebih cepat, lebih tepat, juga mudah lah untuk diaksesnya. Menurut saya seperti itu sih mas. Kalau dari Mas Niko, Mas Agus, gimana ada pendapat terkait dengan dampaknya dirasakan? Dari saya dampaknya itu seharusnya ada ya mas. Tapi kembali lagi yang saya bahas tadi kan dari pemerintahnya itu sendiri, bagaimana mengimplementasikan atau menjalankannya ya. Menjalankannya. Kalau memang benar-benar pemerintah itu baik ya mas menjalankannya, pasti kan ada manfaatnya bagi khususnya masyarakat kan. Tapi kan kalau penerapannya saja sudah bobrok atau rusak lah, atau tidak semestinya, kan ya tahu sendiri lah mas, nggak kurang ada kurang worth it. Kalau aku gimana? Intinya itu apa sih? Intinya itu pemerintahan yang baik itu nggak cuma apa gitu mas, nggak cuma soal pemimpin yang hebat, tapi juga bagaimana sih mas? Ya jika kita membicarakan tentang pemerintahan baik itu tidak sekedar hanya kita ngomong di mimbar, kita wujudkan masyarakat yang adil dan beradab. Tapi kan pemerintah itu kan juga bisa toh mas, kalau melihat dengan kondisi-kondisi masyarakat, atau kita melihat apakah pemerintah itu bisa menjalankan jabatan-jabatannya dengan baik dan benar. Menurut saya sih itu aja sih. Oke, jadi kurang lebih nih dapat kita ambil kesimpulan itu 3 hal ya. Yang pertama itu adalah masyarakat itu pasti akan senang ya yaitu kalau pelayanan itu cepat ya, terus jelas dan nggak berbelit-belit, nggak menyusahkan kayak tadi itu, memudahkan menggunakan teknologi, contohnya dimudahkan dalam menggunakan teknologi. Lalu yang kedua yaitu adalah manajemen pemerintahan yang baik itu mampu menciptakan transparansi ya, misalnya itu masyarakat itu jadi tahu lah bagaimana anggaran itu digunakan ya kan, benar nggak itu, penting nggak itu? Anggaran itu, transparansi dari anggaran itu sangat penting sekali itu. Kalau bisa tuh masing-masing dinas, kalau enggak pejabat-pejabat itu instansi gitulah, itu menampilkan anggaran-anggarannya apa saja yang dibutuhkan ya, kayak uang makan itu perlu mungkin ya, uang kegiatan-kegiatan itu ditampilkan ya, dibuat lah mungkin ya, kalau enggak ya diposting di Instagram itu juga boleh. Ini masukan untuk pemerintah sih. Posting value juga bisa.
Itu nambah anggaran. Itu namanya memasang. Itu namanya menambah anggaran nanti seperti itu ya. Ada aja. Ya, jadi pada intinya ya itu kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya pemerintah yang baik itu nggak cuma soal pemimpinnya yang hebat gitu. Jadi bagaimana sistem itu dan manajemennya itu dijalankan dengan baik dan benar. Jadi tidak seawur-awurnya. Jadi dalam menjalankan sistem pemerintahan itu harus dengan cara yang jelas dan baik. Oke, jadi itu tadi ya terkait dengan pembahasan kita terkait dengan bagaimana algoritma dari kepemimpinan pemerintahan Prabowo dan Gibran dan juga terkait dengan manajemen pemerintahan. Terkait dengan manajemen pemerintahan, terkait dengan seberapa penting sih manajemen kepemerintahan itu untuk kita atau untuk masyarakat itu. Oke, mungkin itu dulu ya untuk podcast pertama kali ini, karena untuk podcast episode selanjutnya mungkin tidak ada. Jadi ini adalah podcast pertama kita dan juga podcast terakhir kita. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Terima kasih sudah menonton kita menonton podcast ini dan semoga bermanfaat. Dan jika ada salah kata atau salah ucap kami mohon maaf karena kami masih awam ya, jujur awam, dan ini adalah tentang hukum lah, apalagi tentang hukum ya. Oke. Jadi itu podcast kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Goodbye sayang. Aku Rabi. Asik.